Putra sulung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Nicolasyan Purnama, tengah diterpa isu miring. Ia dilaporkan oleh selebgram Ayu Thalia alias Anma atas dugaan penganiayaan. Dalam laporannya, Ayu Thalia menyebut Nicolasyan telah mendorongnya hingga terjatuh dan menyebabkan dirinya mengalami luka. Hal ini terjadi di saat Ayu dan Nicolas sedang membahas hubungan keduanya. Nicolasyan sebelumnya juga sempat jadi omongan saat mengunggah potret mesranya dengan Ayu Thalia pada awal Agustus 2021 lalu. Duduk di mobil sport, ia merangkul perut sang selebgram. Tuduhan penganiayaan ini pun disebutkan terjadi pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 11 malam. Lokasi kejadian pun dikatakan di sebuah showroom mobil di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Ayu Thalia menyatakan dirinya langsung pergi ke rumah sakit untuk berobat dan setelahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan. Nicolasyan Cahayapurnama pun disangkakan akan terkena pasal 351 KUH Pidana. Polisi pun masih menyelidiki kasus tersebut lebih dulu. Berbeda dengan Nicolasyan putra Ahok yang tersandung kasus penganiayaan, pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat gaduh dunia maya dengan foto kontroversinya yang terkesan mesra. Di mana Amanda Manopo tampil dengan dress yang memperlihatkan bagian pundaknya dengan tubuh menghadap Arya Saloka dan merangkul bahu sang aktor. Sementara pada bagian bawah dress tersebut membelah bagian kaki hingga paha Amanda. Sang aktris pun menempelkan kakinya pada paha Arya Saloka. Sontak pose tersebut mengundang banyak nyinyiran netizen dan membuat Amanda geram hingga memposting keterangan dirinya yang tak ingin mengambil job lagi di luar kontrak yang sudah ada dengan Arya Saloka di Instastory pribadinya. Tapi bang bener sih, dan kebetulan kan sinetron itu lagi booming banget. Jadi banyak banget tuh orang suka komentar-komentar nyinyir sama istrinya, bayangin coba deh. Apalagi yang tadi aku juga bingung tuh, pacar apa pintu sih kok Aduh, didorong-dorong. Udah sih, nanti kita bahas. Kita sapa dulu nih. Halo, Morning Update. Ada apa di hari ini? Wah, pastinya ya, ada berita-berita seru nih dan tips buat morning people yang ada di rumah. Kayak tadi ya, ada berita yang lagi panas banget soal Nicolasyan, anak dari Ahok yang dituduh dorong pacarnya. Nggak bisa dorong, nggak boleh. Nggak boleh dorong. Iya, selain itu netizen juga lagi rame gara-gara dua pemain Ikatan Cinta, Amanda Manopo sama Arya Saloka, photoshoot buat iklan tapi dijulitin. Aduh, habis gimana sih? Iya kan, kalau kita lihat sebenarnya nih, mereka tuh cuma kerja profesional aja. Tapi yang namanya mereka tuh famous, sinetron itu nomor satu. Jadi itu mengundang banyak apa ya, komentar dari para netizen yang gerak-geriknya itu selalu dipantau. Tapi yang jelas nih buat kita semua ya, kalau bisa komennya yang bijak aja. Iya, karena mereka memang hanya mematuhi aturan kerja sama kayak kita semua di sini hanya mematuhi. Dan kita selalu jaga jarak. Betul, dan mematuhi. Satu lengan kencang kanan gerak gitu. Iya, boleh. Kita hanya mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi semua proses syutingnya aman, tentram, damai. Betul. Ngomong-ngomong hari ini aku ngelihat Kak Fadli kok seger banget kayak Saiful Jamil ya dilihat-lihat. Saiful Jamil itu teman saya. Temennya ya. Temen saya. Ya gimana, mata aku kan siwer ya Kak, gara-gara banyak banget nih berita tentang Saiful Jamil yang katanya mau bebas. Waduh, seneng banget ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, seneng banget ya. Bener tentunya. banget, akhirnya Saiful Jamil ini bisa keluar. Yang pastinya kabar baik nih buat Ipul dan keluarganya. Semoga nih kasus yang kemarin ini ya bisa jadi pelajaran dan pengalaman buat Saiful Jamil juga perbaikan dirinya. Betul banget, dan beberapa waktu lalu memang tim Morning Update tuh sempat datang ke lapas dan lihat ternyata Bang Ipul jiwa menyanyi tetap ada di sana. Wah. Perform loh di sana katanya. Ya iyalah. Sebagai bentuk perpisahan dia di sana. Iya bener banget. Coba dong ya, pengen lihat seseru apa sih? Penasaran kan ya? Kita lihat dulu ya. Aduh, emang wajar banget kalau khawatir, takut, sama juga keluar penjara. Tapi bener gue kan? Iya, kalau keluar negeri baru happy dong. Itu beda lagi ya Iva. Beda ya emang. Kalau ya. keluar negeri masih seneng foto-foto, update sosmed, wah luar biasa. Betul. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya emang kehidupan dalam penjara tuh kayak apa sih? Iva nanya sama aku? Iya. Jangan nanya sama aku. Amin, nauzubillah min dzalik, jangan sampai Amit, gitu amit ya. ya. Aku juga nggak ngerti, tapi ada satu video juga nih ya, yang buat yang penasaran, kita juga pengen tahu seperti apa sih kehidupan di belakang penjara. Ini dia tanyakan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan kata penjara?
mungkin Anda akan teringat tempat yang menyeramkan karena identik dengan hukuman. Meski demikian, sebenarnya penjara merupakan tempat untuk membina orang-orang yang mendapatkan hukuman dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi siapa sangka, ternyata banyak fakta menarik di balik jeruji besi. Apa sajakah itu? Melebihi kapasitas maksimal. Pada tahun 2021, narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas maksimal. Tercatat ada sekitar 250.000 narapidana pada Februari 2021, sedangkan kapasitas daya tampung maksimal hanya sekitar 135 orang narapidana. Pada tahun 2018, salah satu lapas terpadat di Indonesia, yakni Rutan Bagansi Api-Api, dihuni hingga 810 orang dengan kapasitas maksimal 98 orang. Wah, over kapasitas hingga 836% ya Morning People. Perbandingan jumlah sipir versus narapidana. Karena penghuni lapas yang begitu banyak hingga melebihi kapasitas, perbandingan jumlah sipir dan narapidana pun menjadi tidak imbang. Satu orang sipir diperkirakan mengawasi sekitar 34 narapidana. Sementara itu di negara tetangga seperti Australia, satu sipir hanya mengawasi 2 napi. Sangat berbanding terbalik ya Morning People. Narapidana terbanyak dengan kasus narkoba. Menurut catatan tahun 2018, total penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai sekitar 250.000 narapidana. 63% dari jumlah tersebut terjerat kasus narkoba. Selain itu, kasus kejahatan lainnya yang terbanyak adalah kejahatan teroris sebanyak 558 orang. Biaya makan napi tembus 1 triliun rupiah. Morning People tahu nggak sih? Kalau seluruh biaya makan dan keseharian narapidana ditanggung oleh pajak rakyat yang dihimpun melalui APBN. Dana tersebut dikucurkan untuk menanggung sekitar 200.000 narapidana. Satu narapidana diberi jatah makan rata-rata 15.000 per hari. Pada tahun 2018 tercatat APBN yang dikucurkan mencapai 1.391 triliun rupiah. Morning People, itulah sederet fakta menarik di balik penjara yang mungkin belum Anda ketahui. Aduh, 1 triliun buat makan. Kalau aku ulang tahun 1 triliun bisa traktir seluruh Indonesia kayaknya, Kak. Ulang tahun ngapain 1 triliun? Buat bangun rumah, kan belum berkeluarga. Gimana sih? Siap-siap tak kau punya suami, udah punya rumah juga. Sombong Gimana? ya emang. Tapi jadi ya. tahu kan faktanya di balik penjara yang orang jarang tahu seperti apa. Tadi kita udah kasih gambarannya. Ngomong-ngomong ulang tahun nih Kak Fadli, ulang tahunnya kapan sih? Aku ulang tahunnya bulan Juni. Mau ngasih kado? Enggak, nanya aja. Nanya doang buat apa? Enggak, malas ah. Iya, soalnya kakak aku yang lain ulang Oh, gitu. tahun juga nih dekat-dekat ini. Dan umurnya beti lah sama Kak Fadli. Beda Masa? tipis. Kakaknya yang mana? Kakak aku ada yang umurnya 70 tahun. Beda tipis kan? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Kak Seto. Ah. Sampai tua tetap dipanggil kakak. Aifa, Kak Seto tuh 70 tahun, saya 24 tahun, gimana sih? Gue baru lahir kemarin. Tapi ngomong-ngomong udah 70 tahun tapi masih dirayain ulang tahunnya, masih semangat banget Luar loh. biasa. Penasaran gak sih kayak apa? Mau dong, Kita lihat lihat dong. aja ya videonya. Wah, ini benar-benar idola gue banget. Panutan gue adalah orang kembar yang senior tuh ngeliatnya ke dia gitu loh. Tapi tahu nggak, kenapa Kak Seto itu di usia 70 tahun ini masih dibilang kakak bukan eyang atau kakek? Aduh bentar mikir dulu nih, pagi-pagi udah kasih tebak-tebakan. Mungkin karena rambutnya masih hitam? Salah. Salah. Badannya bener masih sih, bener. Terus. Badannya masih lentur? Bener.
Mungkin karena dia kakak emang. Bukan itu jawabannya. Tapi yang jelasnya ada benernya juga ya. Tapi jawaban masih kurang. Yang bener itu kenapa Kak Seto dibilang kakak buat anak-anak zaman dulu. Dan sekarang anak-anak zaman dulunya udah jadi bapak-bapak. Dan ngasih tahu anaknya ini siapa? Ini Kak Seto. Jadi terus menerus deh. Dan juga kan psikolog anak. Jadi makanya selalu bilang sama kakak. Wah, kalau sama kakek kurang cocok ya kan. Iya. Boleh ya, boleh. Jokes bapak-bapaknya dapat banget ya. By the way, tapi selamat ulang tahun loh untuk Kak Seto. Semoga selamat ulang tahun. Awet muda terus, panjang umur ya. Sehat tentunya. selalu dan selalu semakin disayang sama keluarga. Iya, betul banget. Aduh, kita ngoceh mulu dari tadi. Apa kita udahan aja ya sekarang? Jangan dong. Masih banyak? Belum. Masih banyak informasi lainnya yang asik. Nanti juga kita akan masak-masak bareng chef cantik penakluk hatinya Chef Juna. Aku kan hari ini bukan chef, Kak. Aku kan nggak masak. Yang sampai ngomongin situ. Ini orang lain. Saya nggak akan bocorin sekarang, biar di rumah juga penasaran. Pokoknya terus aja pantengin iNews-nya. Cuma di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Presiden Republik Indonesia yang pertama hingga sekarang memiliki makanan kesukaan yang beragam. Kuliner yang disukai dari Presiden Republik Indonesia ini pun bermacam-macam. Wah, seperti apa ya makanan-makanan favorit Presiden Indonesia? Berikut Morning Update merangkumnya untuk Anda. Presiden RI ke-1 Soekarno, atau biasa yang sering kita dengar Bung Karno, sangat menyukai makanan Chinese food. Salah satu resto Chinese food yang ada di bilangan Gondang Dia, Jakarta, menjadi salah satu resto kesukaan Soekarno. Soekarno juga menyukai kuliner khas desa yang sederhana, seperti nasi jagung, rawon, mie goreng, ayam goreng mentega, sayur lodeh, sayur asem dengan sambal terasinya. Makanan favorit Presiden kedua RI Soeharto juga tidak jauh berbeda seperti Soekarno. Soeharto dikenal sebagai presiden yang menyukai makanan ala desa, seperti sayur lodeh, tiwul, tempe bacem, dan ikan bakar. Selain itu, Soeharto juga menyukai mie instan dan bakso bihun. Satu kedai bakso yang bernama Bakso Cendana menjadi satu tempat makanan langganan dan andalan dari presiden yang menjabat paling lama di Indonesia itu. Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disapa SBY ini mempunyai makanan favorit yang berasal dari daging, apalagi sate-satean. Selain itu, SBY juga menyukai kuliner bakso. Presiden yang lahir di kota Pacitan ini juga ternyata menyukai kuliner ala desa, seperti tahu, tempe bacem, tahu Sumedang, kerupuk, hingga pecel Madiun dengan telur dadarnya. Terakhir, Presiden Joko Widodo yang sering disapa Jokowi ini juga menyukai kuliner yang bisa dibilang cukup sederhana. Jokowi menyukai hampir semua menu yang biasanya ada di warteg, seperti terong balado, tempe goreng, telur, hingga ikan teri. Selain makanan olahan yang tersedia di warteg, Jokowi juga menyukai makanan yang berasal dari daging, seperti sate, bakso, dan lain-lain. Waduh, sambil ngeteh ngelihat makanan favorit presiden kita enak-enak banget, ya ampun. Oh iya, enak banget. Makanya mereka suka. Ngomong-ngomong, ada yang merah, jangan sampai lepas nih. Bener. Oh iya. Pantas aja tadi ada yang berhasil meluluhkan Chef Juna. Ternyata ini orangnya. Bener banget. Halo Mama Lita, apa kabar? Senang banget bisa mampir ke sini nih. Maaf ya pagi-pagi udah digangguin gitu ya kan. Nah, kita ngundang Mama Lita ini spesial nih ya. Kita mau ngajak ya morning people yang ada di rumah ini supaya bisa masak-masak buat sarapan. Apalagi kalau bisa sarapan yang sehat gitu. Asik. Udah harus jaga kesehatan ya. Betul. Bener. Nah, terus Mama Lita kira-kira apa aja mau dibikin yang bisa dibikin nih? Hari ini aku mau bikin sandwich tanpa dibakar gitu deh. Jadi bikinnya gampang, nggak usah pakai kompor atau apapun. Aduh, aku jadi nggak sabar, perut aku udah bunyi. Gimana kalau gitu kita langsung ke sana biar para ibu-ibu yang lagi nonton ini bisa buat juga buat suami-suaminya ya. Suaminya ini kan lagi nungguin sarapan juga. Maksudnya ibu-ibunya banyak, suami-suaminya juga ada gitu loh maksudnya. Ya Allah, agak salah kaprah takutnya. Iya. Ya, boleh di sini Mbak Lita.
Mama Lita sini. Mama Lita. Maaf Pak Iva, tuan rumah tolong diajak. Oh, iya. Ini Dapurnya silakan, di sebelah mana? Ini dapur saya. Ini udah disiapin nih ya. Kita coba liatin dulu bahan-bahannya nih yang udah ada nih. Ya, ini ada apa namanya? Lettuce ya. Lettuce. Ada timun. Ini ada tomat. Mm-mm. Terus ini ada smoked beef. Ini ada saus tomat, mayo, Mm-mm. Ayo. kental manis, Oke. dan keju slice. Oh. Boleh enggak sih? gitu. tergantung. Oke. Dan pastinya ada roti. Oke, ada roti. Wah, wangi banget. Tadi mau penasaran nanya apa sama Malita? Iya, aku penasaran. Kalau kita lihat kan Chef Juna tuh kalau di MasterChef galak banget ya. Tapi kok sama Malita tuh bisa mesem-mesem gitu sih? Apa sih tips and triknya? Nanti kita lanjutin obrolan kita. Karena ada satu tayangan yang kita perlu lihat dulu sama-sama nih. Apa tuh? Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok yang gigih dalam perjuangan emansipasi wanita. Kini ia menjadi simbol wanita tangguh. Tak sampai di situ saja, banyak wanita Indonesia yang disebut pekerja keras seperti Kartini dalam mencapai karirnya. Siapa saja sosoknya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menjadi seorang polisi wanita adalah cita-cita, kebanggaan, dan hal yang paling berharga. Polwan. Jarang bagi seorang wanita untuk menjadi tangguh dan beraktivitas tidak kalah layaknya seorang laki-laki. Menjadi seorang polisi wanita atau polwan tidaklah mudah. Tugas yang diemban menguras tenaga dan pikiran. Sebagai insan bayangkara, ia harus siap 24 jam kapanpun tugas datang menghampiri. Dengan segala dinamika tugasnya, polisi tak terkecuali para polwan harus terus tegar dan kuat menjalani aktivitas kesehariannya. Maya Estianti. Menjadi salah satu artis top tanah air, Bunda Maya sering menjadi panutan netizen lantaran kisah hidup dan kesuksesannya yang hingga kini masih terus berada di puncak. Pernah diterpa gosip miring masalah keluarganya, hingga bertahun-tahun hidup sendiri dan fokus meniti karir sebagai seorang produser sampai pengusaha. Bunda Maya menjadi inspirasi dan penggambaran yang tepat untuk para wanita-wanita tangguh tanah air. Ayu Ting Ting. Selanjutnya Ayu Rosmalina yang dikenal dengan nama Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi dangdut, aktris, pembawa acara dan juga YouTuber Indonesia. Ia merupakan single mom yang fokus bekerja keras untuk menafkahi anak satu-satunya Bilqis. Di samping itu, kekuatan Ayu juga berasal dari ayah ibunya yang sangat hebat memberikan support kepadanya. Yuni Syara. Wanita pemilik nama asli Wahyu Setianing Budi ini adalah seorang penyanyi senior Indonesia. Ia juga adalah kakak kandung dari Krisdayanti. Setelah pernikahannya berakhir di tahun 2008, ia gigih dalam berkarir di dunia tarik suara. Hingga kini Yuni memilih untuk menjadi orang tua tunggal. Wanita berusia 49 tahun ini telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan terlihat sangat bahagia menikmati kehidupannya. Itu dia beberapa wanita yang dikenal tangguh dan sering menjadi panutan netizen masa kini. Tak hanya punya karir yang sukses, perjalanan hidup mereka memang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi setiap orang. Wah, kita mau ngucapin dulu ya sebelumnya ya. Selamat Hari Polwan Indonesia 1 September nih. Wah, luar biasa. Dan tadi kita juga lihat banyak wanita-wanita tangguh yang luar biasa, Iva. Betul, nggak kalah kayak Mama Lita juga wanita tangguh. Oh iya bener ya. Seorang fighter. Oh iya, Mama Lita single parent ya? Iya. Oh lagi mau cari jodoh sekalian Mama Lita sekalian Promosi ya, boleh ya. Kirim CV-nya ke ini. Ya, tapi biasanya laki-laki itu paling suka sama perempuan yang jago masak gitu ya. Karena kan kalau pagi-pagi itu sarapan tuh kayaknya paling nikmat tuh adalah masakan istri. Betul sekali, lihat Gitu cara ya. potongnya aja beda ya kalau master tuh ya. Oh. By the way Mama Lita aku penasaran nih, dulu tuh kenapa ya alasannya pengen masuk MasterChef? Kalau aku sih ditanya alasan tuh bingung karena sebenarnya waktu daftar MasterChef itu beneran kayak bukan buat iseng sih. Karena iseng gitu loh, kayak pengen coba ada pendaftaran dibuka. Karena sebagai fans yang sering nonton, terus Ya. kayaknya merasa terpanggil, kayaknya aku harus ikut nih, siapa tahu aku bisa menang gitu kan. Tapi nggak ada yang kayak gitu awalnya. Lo nggak pengen menang juga? Nggak ada. bisa? Setelah masuk galeri baru tuh.
baru termotivasi pengen menang. Aneh Tapi ya, ujung-ujungnya bikin sama. aneh gitu. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng Tapi berhadiah. tadi gini nih, ini banyak pertanyaan juga nih dari Morning People yang ada di rumah ya. Beneran nggak sih waktu masak itu Master Chef itu disesuaiin timer? Tapi kalau orang pakai timer biasanya kan suka jadi grogi. Ya kan kayak gini Iya. nih. Mama Lita suruh masak sini nggak pakai timer juga, Mak. Iya. Kalau misalnya pakai timer pasti Mama aduh keiris gitu ya kan bahaya gitu loh. Nah di situ challenge tantangannya gitu. Nggak apa-apa Jadi ngomong emang- challenge juga nggak apa-apa kok. Kita ngerti kok. Jadi emang kalau waktu masak itu emang real segitu. Misalkan kayak dikasih 45 menit ya benar-benar 45 Harus menit 45 menit. masaknya. Kalau misalkan 60 menit ya 60 menit. Bahkan ada yang 30 menit gitu Waduh, loh. cepet banget ya kalau 30 menit aku masak telur doang. Tapi ngerasa ada kayak aduh grogi atau bagaimana kayak diburu-buru gitu nggak Iya pernah lah ada pasti. Jadi kayak di bawah pressure gitu jadinya ya kan. Jadi disitulah kita harus mengeluarkan keahlian kita. Wah jurus-jurus dikeluarin semua. Nah tuh. ini mungkin jurus-jurus ini yang bikin Chef Juna jadi mesem-mesem. Gimana Iya tadi kali kan ya. aku udah nanya Iya ya, kali belum ya, dijawab. gitu. Ini sambil ngomong yang di rumah juga Morning People lagi ngeliat nih ya ibu-ibu yang lagi mau nyiapin buat sambil suaminya. potong-potong Ini ya. dikasih tahu step-stepnya apa aja tadi. Ini kan lettuce-nya diiris-iris Diiris-iris. ya. Ini gampang banget. Kayak sayur-sayurnya tinggal diiris tipis-tipis Oke, aja. terus? Hamnya juga Diiris. Diiris. Diiris Oh, gitu. oke. Terus nanti kita bikin campuran sausnya. Nanti tinggal dicampur-campur semua bahannya. Udah tinggal ditemplokin deh ke roti. Apa dia apa? Templokin. Ditemplokin. Templokin apa Bukan sih? digaplokin. Iya digaplok gitu ya. Maksudnya, Ditumpuk. ditemplokin, bingung juga ya. Apa ya templokin? Agak bingung bahasanya. Iya, iya. Tapi ini udah diiris semua nih. Sekarang Udah, berarti sambilan nih, aja udah kita bikin aja gimana, Mak? Iya, sambil. Iya, aku mau Oke, ya. potong. By the way, ini Mama Lita kan ada roti tawar nih ya. Aku punya fakta menarik nih tentang roti tawar. Apa tuh? Kan banyak orang tuh biasanya takut ya makan roti tawar tuh katanya takut gendut gitu loh karena tinggi. karbohidratnya tinggi Iya, nih. Ini kita bisa lihat nih fakta menarik iya. roti tawar ini ternyata bukan bikin gendut loh. Roti tawar ini memiliki banyak sekali sumber protein dan vitamin termasuk vitamin B, tiamin, niacin, asam folat, juga mineral kalsium dan juga zat besi, serat, karbohidrat kompleks, juga rendah gula dan lemak pas buat Kak Fadli yang lagi Wah. diet. Kalau aku memang gitu, pagi itu sarapannya telur nasi gandum roti gandum pakai putih telur, tumpuk gitu. Nah, itu sarapannya itu aja Sehat biasanya. ya. Pantes Nah, tapi cerah. Mama Lita lagi Iya. masak apa lagi nih ininya? Ini Ini gimana kita udah mau bikin step terakhir atau sausnya masih? nih. Oh, Kita bikin saus. masih. Oh gitu. Ini mau di Sampok. Ditemplokin. jadi ini apa tadi nih? Ini namanya mayonnaise. Mayonnaise-nya dituang, dituang. dibikin buat bikin racikan sendiri gitu, Betul. Mak? Jadi ini Oke. aku pakainya sekitar 2 sendok makan. Oke. Iya. Mayonnaise, terus 1 sendok makan. Kak Fadli penasaran nih, kayak ada pertanyaan Ada nih. out of the Kenapa? box sih sebenarnya. Pertanyaan out of the Katanya Ini Chef apa Dina ya? pernah minta dimasakin. Hmm, Kok jawabnya lama sih? Ini kita lagi jawab serius, ini kan kita kan maksudnya ya nggak apa-apa kan Iya, teman, pengen tahu Chef Dina aja. juga ya teman. belum gitu ya kan. dibuka. Bisa ya. Oh, bisa aja Bisik-bisik alasannya. aja. Sini aku bukain. Kalau buka-bukaan mah aku jago lah pokoknya. Ya udah nih. Aduh, aja lagi. Iya. Maksudnya kalau ngebahas tentang buka-bukaan kita ya lebih enak lah ya. Karena kan banyak kan morning people juga pengen update gitu. Pengen dibuka gitu ya. Terbuka gitu. Terbuka. Lebih Iya, terbuka bisa, tuh bisa. lebih enak gitu ya Aku kan. jadi berimajinasi. Oke. Ini tadi dipakai apa ini? Lada. Ini lada. Oke. Oke. Ini udah tinggal Ternyata di sini nggak ada diukur aja. susu Tapi tambahan, pertanyaan saya belum salah. dijawab itu gimana Apa jawabannya? itu? Oh, jadi Chef Dina minta dimasakin. dimasakin pernah nggak? iya. Bukan minta masakin sih, Tapi- tapi lebih kayak itu kali waktu audisi kali ya. Aku kan masak opor ayam. Terus Oke. katanya kenapa nggak masak soto Banjar? Udah gitu aja sih. Oh, Kalau kayak yang itu masakin kode aku dong. sebenarnya. Oh iya Kenapa ya. nggak masakin aku soto Banjar Saya gitu. kurang peka ya Iya. kayaknya ya. Biasanya kan cowok kan suka ngasih, bukan cewek doang yang kode-kode, Cowok juga juga suka suka kode-kode. kode-kode ya. Oh ini Nah ini udah sampai nih, udah nih Oke. tinggal dicampur gini. Terus ininya kita masukin sini smoke Oke, bee-nya. diaduk-aduk. Oke. Oh jadi semuanya bener-bener ditampol tadi apa? Nggak bisa. Ditemplokin. Ditemplokin. Kalau ada telur rebus juga boleh. Oh, boleh. dipakein. Iya, biar Ini kayaknya kurang banyak, kita tambahin aja. Oke. Kalau masak itu saya kita udah harus mulai agak-agak ngiler ini fleksibel. untuk segera mencicipi. Betul. Kalau untuk ukurannya tuh gimana ya? Kalau chef ini asal masuk aja ya. Karena udah feeling Oh, udah ya. feeling. Sombong. Oke. Tapi ini ada lagi info nih ya buat morning people yang ada di rumah berbicara tentang lettuce iceberg ya, benar ya? Iya. Ini yang disebut Mama Lita tadi, ini ada faktanya dari segi kesehatan juga.
sayuran yang menyerupai selada ini ternyata sehat untuk jantung dan mengandung vitamin C dan beta karoten yang bisa mencegah oksidasi kolesterol, bagus untuk mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Sayuran ini juga ternyata punya protein yang cukup lengkap buat tubuh. Jadi sehat banget nih buat morning people yang ada di rumah. Nggak berasa nih, dari tadi kita ngobrol udah sampai tinggal step-step kita. terakhir ya. Iya. Nggak berasa. Aku udah pengen makan, udah bisa belum nih sama Lita? Ya kan Sampai gampang konsen kan nih pengen bikinnya. makan nih. Pas banget belum sarapan nih. Aku juga loh padahal, nggak ada yang nanyain. Maaf, Ibu, Iya. jangan terlalu bersemangat Oh, ya. gitu. Nanti malu dilihat kalau makannya terlalu lahap. Aku harus jaim ya. Laper kan Iya, gitu ya. ya. Pokoknya gini aja deh, tunggu dulu aja semuanya tahan ya. Sebelum kita coba, mendingan kita lihat dulu ya yang satu ini. Untuk morning people yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Sampai Morning update. Siapa sih yang tidak kenal dengan chef-chef ternama di Indonesia? Nama Chef Juna ataupun Chef Arnold pasti sudah akrab ya di telinga pemirsa. Tak hanya populer, kedua chef tersebut termasuk chef terbaik di Indonesia. Tapi tahu nggak sih morning people, kalau ternyata profesi sebagai chef sudah ada dari ratusan tahun silam. Adalah Mary Antoine Chereme yang disebut-sebut sebagai raja para juru masak dan juru masak para raja. Chereme lah yang perkenalkan gaya memasak grand cuisine. Ia bekerja untuk raja, kepala negara, dan para bangsawan. Bicara mengenai chef terbaik, sebenarnya tak ada kriteria khusus loh untuk menjadi chef salah satunya. Tetapi, banyak orang mengukurnya melalui peraihan bintang Michelin. Michelin sendiri merupakan salah satu penghargaan tertinggi dalam dunia kuliner. Semakin banyak bintang yang diraih, semakin baik pula kualitas restoran tersebut. Berikut sederet chef terhebat yang pernah ada. Alan Ducassi, 17 bintang Michelin. Pada posisi pertama, ada Alan Ducassi yang meraih 17 bintang Michelin. Perayaan tersebut membuatnya dinobatkan sebagai chef terbaik dengan bintang Michelin terbanyak di dunia. Menurut informasi, ia membangun kerajaan bisnis selama bertahun-tahun dengan 36 restoran yang terbesar di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Alan Ducassi at the Dorchester di London. Pierre Gagnaire, 14 Michelin Stars. Selanjutnya Pierre Gagnaire dengan 14 bintang Michelin. Ia telah menghabiskan 40 tahun untuk berkarir dan mengumpulkan bintang-bintang Michelin. Bahkan bintang pertamanya diraih saat berusia 26 tahun. Usia yang terbilang sangat muda untuk meraih penghargaan tertinggi di dunia kuliner. Masakannya identik dengan gaya masakan fusion yang perfeksionis. Salah satu restorannya yang terkenal adalah Pierre Gagnaire di Paris. Restoran tersebut mengantongi 3 bintang Michelin selama 20 tahun. Martin Berasategui 12 Michelin Stars. Datang dari Spanyol, Martin Berasategui mengantongi 12 bintang Michelin melalui restoran-restoran berkualitas miliknya. Siapa sangka, ia juga menjadi salah satu dari sedikit chef di dunia yang memiliki 2 restoran dengan nama dirinya dengan 3 bintang Michelin. Bahkan ia mendapatkan bintangnya pertama kali pada saat berusia 25 tahun. Gordon Ramsay, 7 Michelin Star. Kalau chef yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk Anda. Siapa yang tidak kenal dengan Gordon Ramsay? Chef terkenal yang kerap kali warawiri di media sosial. Ia dikenal memiliki 7 bintang Michelin dan memiliki sekitar 35 bisnis restoran di dunia. Restoran utamanya adalah restoran Gordon Ramsay di Chelsea, London dengan 3 bintang Michelin. Nah pemirsa, itulah sederet chef terhebat yang pernah ada di dunia. Aduh, ada yang aneh sama yang tadi. Kenapa? Semuanya kan bule-bule chefnya. Tapi kok di awal dan di akhir ada Chef Juna muncul ya? Mungkin ada yang Kan ada merasa- aku. Oh ya ampun. Ini kita nggak ngomong ya. Kita nggak Tapi ngomong loh. ada fun fact-nya loh. Ada fun fact apa? Fun fact-nya itu mungkin coba dijelasin deh. Ada fun fact katanya ada yang udah follow 2 tahun setengah. Setelah 2 tahun setengah kenal, Iya. baru di follow. Gimana rasanya? Seneng lah. Kok seneng? Coba ungkapin dong. Tiba-tiba pas ngecek followers ya. Heeh. Ada Chef Juna. Ya, ada di fallback gitu. Itu kayak pencapaian terbesar tau gak? Iya, pencapaian
kita ngobrol dulu ini kelewatan nih. Ya. Udah sampai di bukan Sambil masak ini gimana nih? Udah mau finishing nih. Udah step terakhir, Oke. tinggal di apa tadi tumplekin ya. ditempekin aja. Tumplak-tumplak. Nah, jadi tadi ini awalnya kita kasih saus tadi kan Iya. sama si smoked beef, terus Oke. kasih lettuce, kasih timun, kasih tomat, kasih keju Oke, atasnya, saya baru coba geser-geserin dikit ya Iya, biar biar kelihatan Yuk. morning ya. people di rumah juga bisa Betul. lihat. Baru kita tutup sama roti lagi, tekan Oke, dikit. boleh langsung dimakan? Sabar. Sabar. Mau Melita mau Orang plating sabar, dulu iya, dong. betul. Tenang. Udah lapar ya, Iva? Tenang. Belum Ini selesai mau caranya. jatuh lagi nih. Gak Nggak apa-apa. Kakak Ya, udah nggak apa-apa, biasa. Mbak. Itu Makan jatah dari saya bawah berarti. biasa. Oke, Nggak usah terus dipotong kali ya, taruh aja ya. Terserah Mama Lita. di plating aja nggak apa-apa langsung. Oh jadi biar lebih menarik nih. Iya, Memang betul. kadang-kadang tuh makanan tuh kalau di plating itu bikin kita nafsu makannya tuh lebih gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya cuma karena penampilan. Jadi itu bener-bener plating itu sangat mempengaruhi banget daya tarik untuk makan itu ya Maya. Betul. Apalagi laki-laki kan makhluk visual ya. Iya tapi laki-laki tuh paling seneng Yang dimasakin dilihat sama pertama istri. tuh keindahan, Ayo ya yang kan? menikah. Iya, nanti aku belajar dulu ya sama Kak Fadli. Bisa Ah. masak gak sih? Bisa masak Oh. telur. Gimana ditanya kayak gitu kayak langsung ke mental nggak Masuk sih? ke mental. Ya kan? Tapi kalau ngomongin masalah orang-orang hebat ya, wanita hebat, ini Mama Lita ini juga termasuk orang yang hebat loh. Dia ini single parent, terus tapi bisa mandiri ya. Terus sekarang ini juga kan ikutan MasterChef nih, dalam keadaan single mom. Ini Wow. bener-bener apa ya, anak-anak ini gimana di rumah nih sama Mama Lita Nah, nih? kalau pas waktu aku di galeri dulu, itu aku suami aku masih ada lagi. Bapaknya anak-anak masih ada gitu. Oh gitu. Kan baru meninggal itu Oh, ini innalillahi nanti wa inna ilaihi ya, raji'un. 2 bulan lagi nih 1 tahun. Tepat Oh 1 udah hampir 1 Iya. tahun, tinggal 2 bulan lagi. Iya iya Ini iya. Iya. bentar. Sakit apa sih suami mah kalau boleh tahu? Kemarin sih katanya COVID ya. Oh COVID. Iya. Ya Allah, untung katanya. saya COVID masih bisa survive. Saya juga. alhamdulillah. 2 kali loh aku positif COVID. Enggak, jangan sampai 3 kali nih, Enggak, maksudnya jangan minggir nih. dong. Udah Iya, vaksin iya. juga. Alhamdulillah. Vaksin kan, ya. Tapi COVID itu bener ya, maksudnya banyak orang yang nggak percaya tentang Percaya COVID. sih. Ternyata nih kita kasih lihat banyak orang yang memang sudah kena COVID. Salah satunya saya adalah penyintas. Iya. Saya pada saat kena itu nggak enak banget rasanya gitu. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong nih udah jadi, kita mau cobain boleh nggak mah? Boleh. Bentar. Sebentar. Satu lagi deh pertanyaan terakhir Apa yang tuh? lagi Apa hits. tuh? Apa tuh? Ada Lord Adi yang katanya kan kesisih nih, padahal diunggulkan oleh netizen. Ah. Katanya settingan, bener nggak ya settingan? Kayaknya enggak sih sebenarnya karena kan aku mengalami sendiri ya di situ gitu loh. Oke. Mungkin settingan kalau untuk settingan kayak dieliminasi settingan tuh kayaknya enggak deh. Karena penilaian juri itu memang benar-benar di saat challenge yang kita hadapi itu, jadi bukan kayak yang challenge ini menang banyak-banyakan menang itu enggak. Jadi Oke. apa yang kita masak hari ini walaupun kita udah sering masak bagus gitu, tapi tiba-tiba pas saat eliminasi masakannya jelek ya udah bye. Jadi asli kompetisinya, Oke, Kak. sekarang kita mau cicipin ya, kasih lihat dulu Ini deh. yang di bagusnya rumah. cuman ini morning people. Yeay. cantik banget. Udah jadi keren banget. Kalau kita ngeliat bagus begini kayaknya lebih nafsu makannya ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita mau ada review produk-produk juga nih, kasih tahu nih Aifa. Tapi sebelum kita review produk, kita mau makan dulu. Boleh ya? Kita cobain dulu ya. Kak jatuh. Hah? Apanya yang jatuh? Oh, kejunya jatuh ya. hati aku yang Kayak biasa. Ini ada yang kepengen nih kayaknya. Kayaknya flare directornya kepengen juga deh. Kak Fadli, itu sandwich Kak, bukan nasi warteg Kak. enak nggak? Siapa dulu yang bikin? Luar biasa. Enak banget. Ini enak banget. Beda ya. Kalau tangan Master Chef, Apa tadi yang bakal jatuh di meja tadi? oh itu lebih enak lagi. Ada bumbu-bumbu yang lain. Teribak-teribak Sambil kita ini. makan, kita akan balik lagi. Teman-teman semua di rumah jangan lupa untuk kembali lagi di Morning Update. Ada apa di hari Apa hari ini? Morning update. Masih di Morning Update. Ada apa di pagi ini? Wah, ini Aku semangat banget. udah gak sabar pasti ya pengen review produk ya. Yang tuh kayak beda ya. Udah Beda kan, Lihat banyak banget kan produknya. Karena kita akan masuk ke review time. Yeay. Nih, lihat barangnya ada banyak banget ya Mama Banyak. Lita. Mau yang mana dulu yang di review nih? Mana dulu? Ini dulu kali ya karena ini sekarang lagi lumayan
viral. Oh, viral. Viral. Oke, Jadi lagi happening banget happening nih. banget nih. Jadi ini nih ada satu produk boleh dibantu Mama Lita Ini diangkat. adalah namanya Penghancur debu. Bukan. penghancur hati, bukan Penghancur- apalagi. Bukan. Pengkukus batu. Bukan. juga. Ini adalah alat pembuat Kroffel. Kroffel. Yang lagi happening. Sekarang tuh orang rela antri kroffel sampai berjam-jam. Bener loh. banget. Dia bisa bongkar kroffel. Tahu nggak harganya lumayan tahu? Iya, iya Satunya itu kurang lebih 60.000 saya pernah beli. Sekiranya gitu kan bawa anak 5 ya kan masing-masing 2. Aduh 10 deh 600.000. Curhatan seorang bapak ke anak Iya, iya. 5 ya. Nah, tapi Jadi- tidak usah risau dan khawatir karena aku punya solusinya. Wih. Jadi aku udah membeli ini di salah satu toko online. Gitu ini alat pembuat kroffel yang niscaya akan memudahkan hidup bapak-bapak dan ibu-ibu Wih, di rumah mantap. gitu ya. Hanya tinggal cari adonannya. Kita punya nggak ya adonannya? Ya, Ini anggap udah nggak ada. jadi. Udah jadi. Ini Udah kita jadi. anggap ada Anggap aja aja. ya. Tapi kasih tahu aja caranya sebenarnya Caranya. gimana. Jadi nanti Mama Lita coba caranya ini gimana? pakai Mama api ya kayak jadi ini Iya, biasanya ini kompor. dipanasin dulu, dipanasin dulu nanti di sini tuh dikasih kayak butter gitu Iya, ya oke. kan. Mm-mm. Dikasih butter nanti kalau udah panas juga baru dimasukin adonannya. Contoh, maaf ya, saya angkat satu ya, boleh ya. Gini nih kurang lebih nih gitu ya. Nah, terus digeprek gitu ya, dipenyet Digeprek. gitu. Oh, udah gini. Susah ya kalau bahasanya Master Chef. Kalau yang di rumah udah nggak sabar ini sebenarnya. Berapa harganya nih mesin membuat kroffel ini? Coba boleh saya pinjam? Iya, silakan. Satu kameranya sebelah mana ya? Oh, sini sini sini. Ini satu buah mesin kroffel ini hanya untuk hari ini penawaran terbatas hanya 129.000 saja Anda bisa mendapat satu buah mesin kroffel, Wih. satu buah piring, satu buah kitchen island dan semua buah lampu. Enggak, itu 129.000 cuma ini Cuma doang. 129.000. Jadi tambah-tambahin. Ini multifungsi loh. Iya, gitu kan. kita lanjut lagi nih barang yang berikutnya nih pemirsa nih. Ada pemisah kuning telur. Biasanya kan kalau mecahin telur ini suka bleber kemana-mana ya. Terus tangan jadi amis. Ini nih kita ada alatnya nih yang biar semuanya jadi bersih. Mungkin Mama bisa dibantu mah, Oh, Mama Rita? baik. Ini yang mana Iya, ini itu ya? dia. Oke, ya Mama ya. Lita udah ahli lah ya pisah-pisah. Nah, dibantu Aku untuk ahli memisahkan sesuatu. Memisahkan. Oke, kita lihat ya, kita singkirkan Oke, ini. kita singkirkan dulu debu-debu. Debu-debu di hidup. Ini Oke. bener gak sih gini makanya? Iya, benar mah. Ini praktis banget ya kalau mau masak-masak kue gitu. Tapi itu kan. kadang-kadang tuh memang memisahin ini tuh susah banget, nggak Iya. segampang itu. Kayak aku dan Mama Lita. Oh, saya. Nah ini tahu nggak harganya pemisah kuning telur ini? Cuma 15.000 aja. Ini bisa beli selusin sekaligus ditaruh di rumah buat stok. Iya, jadi kalau misalnya ada tetangga minta, kasih. Gitu. Saudara minta, kasih. Gitu. Murah banget ya, bisa buat souvenir kayaknya kalau ke rumah Kak Fadli. Membantu sekali ini. Like, Lanjut. coba hasilnya gimana? Oh, oke Oh. banget ya. Masukin sini kali ya. Iya, oke banget nih. Nah, Oke, wow. Cara praktis tanpa tangan harus amis. betul. Memang masak ini tuh banyak biar banget kuku tetap cantik. Ya Allah, kukunya tuh cantik nih loh. mama masak ini gitu Iya, kan iya, masih iya. masak di dapur tapi tetap cantik. Oh iya iya. Maaf Bu, review produk berikutnya apa ya? Iya. Pegang deh Mama Lita tangan aku. Ya ampun dia curhat lagi. Pegang deh tangan aku. Enggak mau. Bukan muhrim katanya. Bukan murid. Jadi tangan aku lihat lembut banget kan. lembut Iya, iya, banget. iya. Kenapa bisa Tangannya kayak begitu? sutra. Ya, aku cuma pakai sabun. Sabun? Sabun yang bukan sabun biasa. Tapi? Sabun organik. Oh. Ini dia produknya. Wow. Sabun organik. Harganya? Harganya murah banget. Hari ini diskon 99%. Khusus untuk hari ini aja pemirsa di rumah bisa telepon call centernya. Harganya cuma 10 sampai 12.000 aja. Telepon sekarang ya. Telepon sekarang ya. Jadi jualan ya. Ini gue lagi bingung dia Anda tuh referensinya sales kemana atau sih? apa gitu? Referensinya kemana 99% tiba-tiba 10.000. Tapi ini memang harganya 10.000 walaupun nggak diskon 99%. Ya, tapi ini bagus banget loh. Sekarang Iya. kan lagi COVID, kita harus cuci tangan terus. Betul. Apalagi Mama Lita yang sering di dapur kan. Itu Mama Lita kasih dikasih lah. Iya, cuma pasti kasih 10.000. lah. Ini buat Mama Lita. Iya. Ini mengandung emas ya? Mengandung umpan kayak lagu mengandung umpan. Ada lagi yang terakhir nih ya, ada serutan sayur nih. Mungkin Mama Lita bisa di demo juga kali ya. Kita singkirkan Coba ya, lagi kita ya. singkirkan Ini dulu aja ya. ini ya, barang-barangnya, maaf. Campurkan Nah lagi. ini dia alatnya ya untuk morning people yang ada di rumah. Ini caranya praktis banget. Alat Mungkin pemotong bisa tolong dibantu. sayur. Terus tinggal Nah, di mungkin selama ini banyak seret-seret aja tuh. ibu-ibu yang takut tangannya keiris sambil masak. Kalau kita lihat sekarang ini benar-benar praktis banget dan ini benar-benar aman ya. Tapi Dan bukan menghasilkan berarti aman potongan ini yang juga nggak komplit. hati-hati. Betul. Harus tetap hati-hati. Tuh lihat. Oh, tadi kenapa nggak pakai ini mas? Saya Enakan pakai nih pisau. potongnya. Kan baru mau review, Pak. Baru di review. Praktis Udah, banget kayaknya kan? cukup ya. Ini sekarang kentang dong, kentang dong. kentangnya Jangan nggak dihabisin dikupas. semuanya. Kentangnya nggak dikupas. Ini nggak usah Ini kan coba. kita- Bentar ini buat Kak Fadli, kasihan kurang tidur di matanya kan. Oh ya Allah. Makasih Buat di ya. rumah
lah. Saya simpen dulu ya kalau gitu ini ya. udah. Ini buat bikin keripik kentang nih, enak banget nih. Iya. Copot tuh. Udah gitu Oke, deh pokoknya. ya. Ini Nah. benar-benar praktis banget dan Iya. mudah dipakainya. Jadi mungkin kalau seandainya bapak-bapak di Potongannya rumah konsisten juga sama. istrinya lagi Bagus keluar, mungkin lagi arisan, bisa bantu masak ngiris-ngirisnya juga nggak repot. Nah, nih. Tapi ada satu pertanyaan di luar dari review produk. Tetep ya. Iya, masih penasaran gitu loh. Ini katanya tuh mau masuk Master Chef tuh gara-gara ada Chef Juna. Wah. Itu kita masih penasaran nih, masih Itu penasaran. juga sih Kenapa sebenarnya. seperti itu? Pengen ngeliat langsung. Karena kan ganteng ya. Kan ibu-ibu perempuan tuh suka sesuatu yang Bener-bener. indah gitu Iya, kan. indah. Cowok-cowok ganteng tuh kan menyegarkan mata. Maaf, setuju sekalian sih. ngobrolnya ke sini dulu, Iya, Bu. Coba setuju kita ya, sekalian iya, kita dengar bener-bener curhatannya. Ikut, Bo. Oh? Saya agak kurang paham kalau udah ngerumpi-rumpi Ya, gitu tapi ya. bener ya, Chef Juna tuh punya aura tersendiri ya. Iya kayak berharisma Oh gitu. gitu. Sambil kalian ngobrol, saya sambil maskeran mata dulu coba. Ya udah besok dipanggil lagi ya, Bang. Nanti kalau udah selesai kita bangunin. Iya. Nah ini, udah waktunya jam berapa nih? Wih, ini udah mau jam 10 loh. Aja. Jam 10 loh. Aduh, udah mau kelar ini. Udah waktunya belanja lagi nih kita. Ah, udah deh. Ya, terima kasih banyak nih. Kita udah tadi banyak banget yang kita review barang-barangnya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi juga buat morning people yang ada di rumah yang suka masak atau yang mungkin pengen buatin sarapan buat suami, buat anak-anak tercinta. Ini bisa banget nih jadi referensinya nih. Iya betul banget, dan kita juga tetap menghimbau untuk ibu-ibu dan bapak semua yang nonton di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Dan jangan lupa vaksin supaya semuanya bisa kembali normal beraktivitas. Betul. Iya, saya mau lanjut lagi karena kebetulan saya temannya Chef Juna. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke Chef Juna. Iya, iya. Tolong sampaikan, saya juga di follow back. Oh, udah follow. Baru mau hari ini. Belum di follow back. Kasian banget sih. Belum follow soalnya. Udah deh, pamit nih. Udah jam 9 nih. Kita mau olahraga juga abis ini kan. Olahraga. Yang viral-viral gitulah pokoknya ya. Pokoknya buat yang di rumah, pokoknya saksikan terus dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi ada morning update di iNews. Sekarang kita mau olahraga bareng-bareng, kita joget TikTok. Oke, ayo wanita sini.